Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SCTV, dalam program acara Ujar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Bersama saya Sunardi, STMT, dari program studi Teknik Elektro S1 Unpam akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Dasar Elektronika dengan materi komponen elektronika. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, pada pertemuan kali ini saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komponen elektronika. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenai komponen pasif dan komponen aktif elektronika. Sehingga nantinya Anda mampu menjelaskan dan membedakan kedua hal tersebut. Sahabat Ujar, di mana setiap hari kita menggunakan perangkat elektronika untuk keperluan pribadi maupun peralatan industri. Seperti kita gunakan TV, handphone, komputer, dan lain-lainnya. Setiap perangkat tersebut tidak lepas dengan namanya komponen elektronika. Contoh komponen elektronika seperti gambar di samping ini. Lalu apakah itu sebenarnya komponen elektronika? Komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronika dan biasanya akan dikemas dalam bentuk papan rangkaian atau disebut dengan mainboard. Seperti pada gambar di samping ini. Dalam mainboard tersebut terdapat kaki-kaki komponen elektronika yang saling terhubung sehingga membentuk sebuah rangkaian tertentu sehingga berfungsi sebagai perangkat elektronik. Dari sekian banyaknya komponen elektronika yang terpasang di mainboard, kita harus mampu dan paham fungsi serta karakteristik komponen tersebut. Jangan sampai komponen yang kita pasang salah atau tidak pada tempatnya. Jika tempat komponen tidak sesuai dengan layout yang ada pada mainboard, maka nanti akan terjadi kesalahan atau tidak berfungsi sebuah rangkaian elektronika. Bahkan akan menimbulkan suatu kerusakan pada komponen. Dalam memasang komponen, pada mainboard kita harus mampu membaca skema rangkaian terlebih dulu seperti pada gambar di samping ini. Pada gambar tersebut, komponen elektronika digambarkan dengan simbol-simbol yang telah distandarkan secara internasional, supaya mempermudah bagi kita semua atau orang lain yang akan merakitnya walaupun si perakit tidak membuat desainnya. Selain skema rangkaian, kita juga akan dipermudah oleh papan rangkaian tersebut dengan tata letak komponen atau yang disebut dengan layout PCB. Seperti biasa kita lihat pada gambar di samping ini. Dan satu lagi gambar PCB ini. Gambar PCB adalah jalur yang menghubungkan antar kaki komponen, di mana kaki-kaki komponen nanti saling berkaitan atau saling berhubungan yang akan membentuk sebuah rangkaian elektronika tertentu. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Sahabat Ujar, mari kita mulai pembahasan mengenai komponen pasif.
Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak membutuhkan arus listrik eksternal untuk bisa beroperasi. Beberapa yang termasuk komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor atau yang disingkat dengan RLC. Kita bisa lihat gambar komponennya seperti pada gambar di samping. Bagaimana? Apakah sahabat ujar sudah pernah melihat secara langsung komponen tersebut? Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah 1. Resistor yang nilainya tetap. 2. Resistor yang nilainya dapat diubah-ubah. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. 4. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Lebih jelasnya kita lihat gambar di samping ini. Komponen selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad, disimbolkan dengan huruf F besar. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah 1. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit, kondensator atau elko, dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar di samping ini. Komponen selanjutnya adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan dalam komponen adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi
seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry, disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf H besar. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah 1. Induktor yang nilainya tetap. 2. Induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Sahabat ujar, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di samping ini. Itu tadi pembahasan mengenai komponen pasif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang komponen aktif. Komponen elektronika aktif atau aktif elektronik komponen merupakan jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik eksternal agar bisa beroperasi. Artinya, komponen elektronika ini hanya akan aktif setelah menerima sumber arus dan tegangan listrik dari sumber luar eksternal. Arus yang dibutuhkan oleh komponen aktif ini biasanya AT alternating current atau DC direct current. Beberapa komponen elektronika yang termasuk dalam komponen aktif diantaranya adalah dioda, transistor, dan IC (integrated circuit). Semua komponen aktif tersebut biasanya terbuat dari bahan semikonduktor semisal germanium, silikon, metal oxides, dan selenium. Sahabat ujar yang berbahagia, contoh komponen aktif, lihat gambar di samping ini. Setelah Anda ketahui bentuk dari komponen-komponen aktif, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari dioda. Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang memiliki dua fungsi, yaitu menyalurkan arus listrik ke satu arah dan memblokir arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda terdiri dari dioda biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik ke arus searah. Yang kedua, dioda Zener dioda yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Yang ketiga, LED, light emitting dioda, yaitu dioda emisi cahaya. Maksudnya dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat, dioda fotodioda, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang kelima, dioda SCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang keenam, dioda laser, yaitu dioda yang dapat memancar cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Yang ketujuh, dioda Schottky adalah dioda tegangan rendah. Yang kedelapan, dioda varaktor adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Sahabat ujar, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar di samping ini. Selanjutnya adalah transistor, komponen aktif yang multifungsi,
Di antaranya fungsinya adalah sebagai penguat, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator. Secara garis besar, transistor dibagi menjadi dua, yaitu transistor bipolar, bipolar junction transistor, dan transistor efek medan atau Feld effect transistor. Yang kedua, bipolar transistor, BJT, terdiri dari NPN, arti NPN negatif, positif, negatif. Yang kedua, PNP, arti PNP positif, negatif, positif. Field effect transistor maksudnya adalah transistor efek medan terdiri dari JFET, MOSFET, dan UJT. Transistor selalu punya 3 elektroda atau 3 kaki, yaitu pada transistor BJT kakinya basis, emitor, dan kolektor. Sementara pada transistor efek medan yaitu kaki gate, source, dan drain. Untuk lebih jelas lagi kita lihat gambar di samping ini. Terakhir ada IC atau integrated circuit, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan semikonduktor yang sangat sensitif terhadap elektrostatik discharge. Sebuah contoh IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Contoh IC bisa kita lihat gambar di samping ini. Selain gambar tadi, mari kita simulasikan dengan program Proteus untuk memahami sifat dan kegunaan komponen elektronika. Baik, sahabat ujar, dari uraian tentang komponen elektronika yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan. Agar lebih memahami mengenai materi kita hari ini, coba lihat nama komponen yang kita pelajari hari ini beserta simbol dan fungsinya pada program Proteus. Selanjutnya, jangan kemana-mana, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Setelah tadi kita membahas bersama tentang komponen pasif dan komponen aktif, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, komponen elektronika sebagai komponen utama untuk sebuah perangkat elektronik. Yang kedua, untuk merakit perangkat elektronik, kita harus mampu menguasai nama, simbol, sifat, dan kegunaan komponen elektronika, baik komponen pasif maupun komponen aktif. Yang ketiga, untuk merakit komponen elektronika di papan rangkaian atau PCB, sebelumnya kita harus mampu membaca skema rangkaian, layout, dan jalur PCB. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan komponen elektronika sudah saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan komponen elektronika sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.